Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Isnan Fadlur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan hukum kredit dalam hukum ekonomi syariah. Salah satu cara pembelian selain tunai adalah kredit. Suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Lalu bagaimana hukum kredit dalam Islam? Hukum kredit dalam Islam diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal, yakni tidak adanya dalil yang mengharamkan kredit. Alasan yang pertama, mengapa kredit diperbolehkan? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan hukum kredit. Ini juga beracuan pada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa asal dari hukum sesuatu adalah mubah atau boleh, sampai ada hukum yang mengharamkan atau memakruhkannya. Walaupun kredit diperbolehkan dalam Islam, namun ada juga aturan-aturan yang perlu diikuti. Di antaranya yaitu tidak boleh menjual belikan barang-barang ribawi. Barang ribawi yaitu barang yang apabila diperjualbelikan atau ditukar tak sesuai syariat agama, maka menimbulkan transaksi riba, yaitu seperti uang, perak atau emas, kurma, gandum, dan lain-lain. Barang-barang di atas harus diperjualbelikan secara tunai atau kontan. Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dan dengan garam. Tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama berat serta tunai, maka jenisnya berbeda. Maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terima. Barang yang dijual adalah milik sendiri. Seorang penjual harus menjual barang yang dimilikinya sendiri. Tidak diperbolehkan penjual mengkreditkan barang yang bukan haknya. Misal saja, ini sebenarnya menuai kontroversi. Anda menjual barang yang Anda sendiri tidak tahu kondisi pengirimannya, juga dilakukan lewat seller pertama. Anda hanya sendiri sebagai perantara. Hal itu bisa saja menyebabkan timbul masalah pengiriman, entah terlambat atau mungkin hilang. Hal-hal yang merugikan pembeli ini bisa menimbulkan dosa. Serah terima barang harus dilakukan tepat waktu. Biasanya dalam sistem kredit, barang diberikan pembeli saat pembayaran uang muka. Hal ini harus dilakukan tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda, sebab bagaimanapun juga pembeli sudah memiliki hak terhadap barang tersebut, kecuali ada perjanjian tertentu. Waktu tempo pembayaran harus jelas, termasuk waktu tempo
Pembayaran juga harus jelas, dengan demikian tidak akan terjadi pertikaian atau pertengkaran dalam jual beli. Apabila terlambat, tidak boleh ada sistem penambahan bunga. Karena apa? Dalam bertransaksi sistem kredit juga sampai Anda melakukan penambahan bunga saat membeli, terlambat membayar. Ini bisa juga Anda terjerumus ke dalam riba. Selanjutnya, kesepakatan dua belah pihak. Yang terpenting dari melakukan transaksi kredit harus ada kesepakatan atau akad jual beli dalam Islam. Selama ini banyak yang bertanya-tanya tentang kredit atau harga kredit yang lebih tinggi dari kas. Apakah itu diperbolehkan? Dan apakah itu termasuk riba? Dan jawabannya itu tidak, karena harga berlipat dari pembayaran dari kas boleh, asal tidak berlebihan. Penerapan harga semacam itu sebenarnya diperbolehkan oleh ulama, asalkan tidak berlebihan, sebab bagaimanapun juga pembisnis perlu mendapatkan untung. Jadi kesimpulannya adalah kredit itu diperbolehkan, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tadi. Sekian dari saya, ada kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.